Hadir, Bu. Pipi. Hadir, Bu. Bayu. Hadir, Bu. Ainun. Hadir, Bu. Diva. Hadir, Bu. Kaila. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kalian semuanya hadir semua ya. Iya. Kemudian Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah siap. Siap. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk mengambil sampah yang ada di bawah bangku kalian kalau ada. Nah, kemudian kalau kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada kalian untuk menyimpan hal-hal yang sudah berkaitan dengan materi kita hari ini dan menaikkan buku yang berkaitan dengan materi kita hari ini, hal-hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Baik, Ibu akan mereview kembali materi kita tentang materi kita minggu lalu. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Silahkan. Invertebrata. Nah, minggu lalu kita belajar tentang invertebrata. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Saya, Bu. Silahkan. Vertebrata. Nah, bagus sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang vertebrata. Nah, Ibu mau bertanya, apa sih perbedaan antara invertebrata dan vertebrata? Silahkan kepada anak-anakku untuk bertanya materi kita hari ini. Yang kurang jelas ataukah yang berkaitan tentang materi tentang vertebrata. Saya persilahkan yang ingin bertanya. Saya, Bu. Nah, silahkan Nabayu. Invertebrata adalah hewan yang belum memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan sudah memiliki tulang belakang. Nah, jawaban yang sangat bagus. Beri aplaus kepada teman kalian. Nah, Ibu mau setelah kita mempelajari materi kita hari ini, kalian sudah bisa menjelaskan tentang vertebrata yang termaksud ke dalam ciri-cirinya, contoh, peranan, dan film yang termaksud dalam hewan vertebrata. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian mampu menganalisis ciri-ciri umum dari hewan vertebrata. Yang kedua itu anak-anakku sekalian sudah mampu memberikan contoh hewan vertebrata. Yang ketiga itu anak-anakku sekalian sudah mampu mendeskripsikan peranan hewan vertebrata. Yang terakhir itu keempat, anak-anakku sekalian sudah bisa menyajikan jenis-jenis film vertebrata. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang vertebrata. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang vertebrata. Nah, kedua itu kalian akan berdiskusi kelompok. Nah, yang ketiga itu anak-anakku akan setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang terakhir itu sesi tanya jawab. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Nah, di sini anak-anakku sekalian mau Ibu yang membagi atau kalian yang mencari teman kelompoknya sendiri? Ibu. Oke, baik. Ibu akan membagi kalian. Bayu,
bersama teman kelompoknya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang vertebrata. Nah, vertebrata ini adalah hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Vertebrata ini berasal dari subfilum Chordata. Nah, ini vertebrata masuk kelas teratas. Dia yang paling besar karena dia masuk ke dalam subfilum Chordata. Dia masuk ke dalam kelas yang teratas. Vertebrata ini memiliki ciri-ciri, memiliki tulang belakang. Yang kedua itu sistem pencernaan lengkap. Sistem pencernaannya itu sudah lengkap. Yang ketiga itu peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup sudah memiliki alat gerak aktif. Alat gerak aktif yang meliputi itu kaki, sayap, dan sirip. Kaki itu untuk pada sapi, kerbau, kambing. Nah, kalau alat gerak untuk sirip itu pada ikan. Kalau pada sistem gerak itu pada ikan. Kalau dia termasuk ke dalam alat gerak menggunakan sirip. Nah, selanjutnya filum dari vertebrata itu ada 5. Yang pertama apes, pisces. Kedua pisces. Ketiga itu reptil, amfibi. Yang keempat itu amfibi. Kelima animalia. Yang kelima animalia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh hewan yang termaksud dalam filum apes. Nah, hewan yang termaksud dalam filum apes adalah burung. Dan masih banyak lagi, tapi Ibu hanya mengambil satu gambar yang termasuk ke dalam filum apes, yaitu burung. Nah, yang kedua itu yang termaksud, yang contoh dari reptil itu buaya. Ibu masih banyak contoh yang lain, tapi Ibu hanya mengambil satu gambar, yaitu buaya, sebagai contoh pembelajaran kita hari ini. Yang ketiga itu contoh pada filum amfibi, yaitu katak. Masih banyak lagi contoh dari amfibi, tapi Ibu hanya mengambil katak. Yang keempat itu pisces. Ibu mengambil contoh ikan. Nah, yang terakhir itu animalia. Ibu mengambil kucing. Ini gambarnya. Nah, itu peranan vertebrata. Yang pertama, dapat digunakan sebagai obat. Contohnya itu kelelawar, yang dipercaya oleh masyarakat bahwa kelelawar itu dapat menyembuhkan penyakit asma.
Yang kedua itu digunakan sebagai kerajinan. Kerajinan contohnya itu seperti buaya. Kulit buaya ini dapat digunakan sebagai dibuat menjadi kerajinan tas. Nah, yang ketiga itu sumber protein. Sumber protein bagi tubuh kita. Nah, contohnya itu ikan yang memiliki protein yang tinggi. Kemudian Ibu akan Ya, Bu. silahkan. Apa fungsi dari tulang dan kerangka? Ada anak-anakku sekalian yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Tidak. Oke, kalau begitu masa sih nggak ada yang bisa jawab pertanyaan dari teman kalian? Kita ambil contoh dari kita sendiri. Ayo, siapa yang bisa? Kalau begitu Ibu akan menjawab. Nah, tulang ini berfungsi sebagai tulang belakang kita ini berfungsi untuk menopang tubuh kita agar tegak. Contohnya pada kita manusia. Yang kedua itu melindungi organ dalam kita seperti hati, ginjal, usus dan lain sebagainya. Ini juga tempat melekatnya otot. Nah, itu jawaban dari pertanyaan Anissa Novitasari. Bagaimana anakku Anissa Novitasari? Sudah jelas, Ibu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Silahkan Bayu. Apakah kita manusia termasuk ke dalam film Animalia? Nah, baik. Di sini teman-teman sekalian ada yang tahu? Sudah. Nah, oke, kalau begitu Ibu akan menjelaskan. Sebenarnya kita itu termaksud ke dalam film Animalia karena ciri-ciri manusia hampir sama dengan ciri-ciri dari film Animalia. Contohnya saja manusia itu menyusui, sistem peredaran darahnya itu tertutup. Itu jawaban dari Ibu. Saya serahkan, coba saya tanya lagi Bayu, apakah sudah jelas atau tidak? Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan LK kepada kalian. Karena Ibu sudah membagikan LK-nya, Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk mendiskusikan tugasnya. Ibu persilahkan. Ciri-ciri ini termasuk dalam picture. Ciri-ciri ini sampai yang kalian jelaskan itu sampai ke Mamalia. Apa nih? Ini Om. Ciri-ciri menyebutkan contohnya ciri-ciri. Begitupun dengan kacil. Kalian sudah mengerti? Iya. Karena waktu untuk berdiskusi telah habis, saya meminta kepada kelompok 2 untuk perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Pisces, contohnya ikan, memiliki ciri-ciri berdarah dingin, hidup di air, bernapas dengan insang, kandung kemih berenang.
Aves, contohnya burung, memiliki ciri-ciri berdarah panas, bersayap, berparuh, bertelur, tulang yang ringan atau berat. Mamalia. Saya, Bu. Silahkan. Kenapa ikan berdarah dingin? Nah, saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari saudara Dipa, adik Dipa. Saya akan mencoba menjawab. Karena ikan tidak mampu meregulasi suhu tubuh sendiri. Mereka mengandalkan temperatur lingkungan. Suhu tubuh ikan berubah tergantung suhu lingkungan mereka. Nah, itulah jawaban dari Anissa. Saya persilahkan Nisa untuk duduk di tempatnya. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Amfibi. Contohnya kata. Ciri-ciri hewan amfibi. Berdarah dingin. Jantung ventral dengan 3 ruang. Bernapas dengan insang paru-paru dan kulit. Berkembang biak dengan telur tanpa cangkang. Reptil. Contohnya buaya. Ciri-ciri hewan reptil. Berdarah dingin. Bisa hidup di darat dan air. Berkembang biak dengan telur bercangkang. Tubuh diliputi kulit bersisik. Jantung ventral dengan 3-4 ruang. Baik, saya akan persilahkan kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 1. Apakah amfibi hidup aktif dalam lingkungan hangat? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vivi. Betul sekali bahwa amfibi aktif dalam lingkungan hangat. Akan memberikan penguatan tentang materi yang kalian sudah jelaskan. Nah, betul sekali yang dijelaskan kelompok 2 bahwa ikan itu contoh dari film Pisces. Nah, ciri-cirinya itu hidup di air, berdarah dingin, bernapas dengan insang, kandung kemih yang digunakan untuk berenang. Yang kedua itu burung, dia berasal dari film Apes. Nah, ciri-cirinya itu berdarah panas, bersayap, berparuh, bertelur, dan lain sebagainya. Kemudian reptil itu contohnya buaya. Dia juga bertelur. Dia hidup di 2 alam, air dan dapat hidup di air dan di darat. Nah, dan lain sebagainya. Yang ke mamalia itu contohnya kucing. Dia itu berdarah panas. Tubuh diliputi oleh rambut atau bulu. Nah, jantung ventral dengan 4 ruang sempurna. Kemudian ada juga amfibi. Amfibi itu contohnya pada hatak. Nah, dia itu berdarah dingin, jantung ventral dengan 3 ruang, bernapas dengan insang, dan lain sebagainya. Itulah yang Ibu dapat sampaikan tentang materi diskusi kita. Selanjutnya Ibu meminta kepada setiap kelompok untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, Ibu meminta kepada setiap kelompok untuk mengumpulkan tugasnya.
dari materi yang kita pelajari hari ini. Saya persilahkan kepada anak-anakku yang mau. Saya, Bu. Silahkan. Kesimpulannya adalah vertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam subfilum Chordata yang mencakup semua hewan bertulang belakang. Ciri-ciri vertebrata: memiliki tulang belakang sejati dengan kerangka, memiliki alat gerak aktif seperti kaki, sayap, dan sirip, memiliki selaput kulit, sistem pencernaan lengkap, sistem peredaran tertutup, tubuh dapat dibedakan antara kepala, badan, dan ekor. Siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Silahkan. Contoh hewan vertebrata: 1. Sapi, ikan, burung, buaya, binatang. Filum dari vertebrata: apes, pisces, reptil, amfibi. Vertebrata ini perannya itu dapat dijadikan obat, kerajinan, dan sumber protein. Sumber kerajinan itu contohnya dapat dibuat sebagai tas, hiasan dinding, dan dapat dijadikan obat itu seperti kelelawar yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit asma. Nah, itulah tadi materi yang kita pelajari. Saya berterima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali. Baik.